Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Rasvita Kania, CGP dari SMP Negeri 2 Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Dalam video ini saya akan memberikan tanggapan refleksi kritis atas filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan antara kata pendidikan dengan pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak sehingga dia bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Hal utama dalam pendidikan adalah terbentuknya budi pekerti atau watak atau karakter yang baik yang merupakan gabungan dari gerak pikiran, perasaan, kemauan atau kehendak sehingga menghasilkan sebuah tenaga. Watak atau budi pekerti juga bisa diartikan sebagai gabungan dari cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menghasilkan sebuah karya atau psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah tempat yang utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Dalam proses pendidikan, anak diberi kebebasan dan pendidik berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaan dalam belajar. Kita sebagai pendidik harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Proses pembelajaran seperti apa yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentu saja proses pembelajaran yang membuat anak merasa bebas menjadi diri sendiri, bebas mengekspresikan keinginan dan kebutuhannya dalam mempelajari sesuatu, bebas belajar sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan tuntutan zamannya. Guru bertindak sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan anak agar dapat belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan semboyan ing ngarso sung tulodo ing madyo mangunkarso tuturi handayani. Ketika kita berada di depan, kita menjadi teladan. Ketika kita berada di tengah-tengah, kita memberikan semangat. Dan ketika kita berada di belakang, kita memberikan dorongan atau motivasi. Agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah berikan pengalaman belajar yang bermakna dan memerdekakan bagi anak. Buat mereka merasa mengalami, bukan hanya mendengar atau melihat saja. Berikan kebebasan kepada anak untuk mempelajari apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan tanpa mengesampingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Berikan teladan yang baik dengan contoh perbuatan real untuk membentuk karakter baik pada anak. Libatkan keluarga dalam setiap proses pendidikan anak. Dampingi anak tidak hanya sebagai guru atau pamong saja, tetapi sebagai teman baik yang dapat dijadikan tempat berbicara yang nyaman bagi anak. Jadilah motivator yang handal agar anak tidak kehilangan semangat dalam setiap proses belajarnya. Hal yang sudah saya terapkan agar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bisa terwujud, yang pertama adalah saya selalu berusaha menjadi teladan yang baik bagi anak dengan memberikan contoh perbuatan yang real yang dapat dilihat oleh anak. Berusaha selalu melibatkan keluarga dalam setiap proses pembelajaran anak, menjadi teman yang baik yang dapat diajak berbicara dengan nyaman sehingga mereka bisa berbicara apa saja kepada kita ketika mereka mendapatkan masalah selama pembelajaran. Berusaha mengikuti perkembangan zaman dalam mendampingi anak dengan memperkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan teknologi yang terkini sehingga kita bisa mendampingi anak belajar secara maksimal. Dan tentu saja melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui perasaan anak ketika belajar. Apakah mereka senang, apakah mereka sedih, apakah mereka merasa kesulitan, dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.